Aku jalan. Ya. Oke, mohon izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda Rasulullah amma ba'du. Rabbi sori wa yasir amri wa batal lisan yaqulu. Yang terhormat Pak Aba beserta jajaran dari Pan RB dan juga BKN dan kawan-kawan perwakilan dari seluruh honorer baik database maupun non database R1, R2, R3L dan R1, R2, R3 tanpa L dan juga kawan-kawan yang saat ini sudah diberhentikan Pak di pemerintah daerahnya. Salawat dan salam kalau kita curahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak mohon maaf, sebenarnya atensi kami kehadiran di sini mau masuk ke dalam ini. Kami berharap Ibu Menteri ada. Tadi dijanjikan kami bahwa Ibu Menteri ada dan bisa menghadiri kami. Ini kami disuguhkan Bu Menteri ternyata tidak hadir di sini. Karena yang kami harapkan adalah kehadiran Bu Menteri karena kegaduhan yang terjadi selama 2 minggu ini adalah berkaitan dengan kebijakan hasil rapat evaluasi di tanggal 5 antara Komisi 2 DPR RI dengan Pan RB dan BKN. Nah ini sehingga memantik kami di daerah seluruhnya bahwa apa yang menjadi hak kami seolah-olah terzalimi, seolah-olah terampas dengan adanya penerbitan surat edaran yang terbit di beberapa pekan yang lalu. Kami datang sini tidak lain dan tidak bukan, kami hanya ingin menuntut hak-hak kami Pak, terutama kawan-kawan kami di daerah, kawan-kawan kami yang memang secara hak dan haknya mereka terampas, baik yang mereka saat ini ditunda pelantikannya maupun yang sudah diberhentikan dan juga tidak dianggarkan gajinya Pak. Jadi untuk itu saya berharap Bapak selaku pemerintah bisa melihat realita di lapangan di daerah bahwa permasalahan itu sangat kompleks Pak di lapangan. Itu harus kita catat itu. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan Pak. Mungkin terlepas kehadiran Bu Menteri atau tidak, saya pikir hari ini sepakat teman-teman bahwa surat edaran itu harus terbit Pak. Berkaitan dengan hasil press conference kemarin antara Mensesnek dan Bu Rini berkaitan dengan kebijakan baru terkait dengan pelantikan penyelesaian untuk P3K dan CPNS. Nah, saya pikir itu Pak, catatan kami adalah bagaimana surat edaran itu terbit hari ini agar kami pulang membawa hasil. Jangan sampai nanti kami hanya disampaikan omong-omong, janji-janji ketika realisasi tidak terjadi. Khawatir apa? Yang terjadi adalah kami dipertontonkan perbedaan pendapat yang terjadi antara eksekutif dan legislatif. Ini yang sangat lucu bagi kami, sehingga kami dibuat pusing Pak. Makanya kami datang ke sini mewakili perwakilan seluruh Indonesia, ingin meminta kejelasan. Yang pasti adalah, yang pertama tuntutan kami adalah kami ingin bagi yang sudah lulus R2, R1, R3L yang nyata lulus itu bisa dilantik sesuai timeline yang sudah dijadwalkan di tahun 2024, bahwa kami dilantik di bulan April penyelesaiannya, karena sesuai amanat undang-undang nomor 20 tahun 2023 itu penyelesaian kita sesuai pasal 66 itu harus di Desember di 2024 harusnya. Ini amanat undang-undang. Ini jangan lagi amanat undang-undang menjadi bahan-bahan yang memang menjadi sesuatu yang lucu bagi kami ketika kebijakan pemerintah itu selalu berubah-ubah, sehingga kami yang di daerah, kami yang berharap untuk segera diangkat ini menjadi kebingungan. Itu yang pertama Pak. Kami berharap pelantikan tetap disesuaikan di tahun 2025 sesuai timeline yang ada. Adapun batas akhir, saya pikir ada kesepakatan batas akhir di Oktober itu adalah batas akhir penyelesaian untuk mengakomodir, karena kawan-kawan kami di daerah Pak, terus terang masih banyak yang belum mengajukan formasi ataupun melaksanakan tes. Mungkin Bapak juga tahu, sekitar ratusan ribu orang teman-teman yang melaksanakan tes. Kenapa? Karena kawan-kawan di daerah terbatas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah yang dibatasi di angka 30%. Sehingga kawan-kawan dari daerah ketika meminta kepada pemerintah daerah, mereka tidak bisa karena khawatir mereka kena sanksi Pak sampai 2027. Sehingga ini yang kami harapkan. Bagaimana solusi kawan-kawan ketika pun kawan-kawan
ada yang R2, R3 yang belum lulus, itu minta dilayakan Pak di kesejahteraannya. Jangan mereka diberikan gaji pada saat diterima. Kenapa? Teman-teman ini mereka rata-rata ada gajinya 200.000, ada gaji 300.000. Kalau seperti itu, kami alhamdulillah juga dikasih Pak, hanya ganti status dari honorer menjadi P3 ASN, tapi penghasilan kita di bawah rata-rata. Kami ingin buatkan kepres agar kami sama-sama sejahtera, terutama kawan-kawan R2, R3 yang belum lulus, yang belum mendapatkan promosi Pak. Karena kawan-kawan di daerah Pak, ketika mereka meminta untuk diangkat ketika kapan waktu nggak bisa, karena anggaran tidak tersedia di daerah, terbatas dengan 30% belanja pegawai. Sehingga minimal ketika teman-teman bertahap untuk diangkat penuh waktu sambil menunggu proses, teman-teman kesejahteraannya diperhatikan, tidak menerima sesuai yang diterima saat ini. Kan teman-teman saat ini Pak ada yang 200.000 Pak, teman-teman guru, teknis, PP, nakas pun sama. Jadi mohon ada kebijakan yang menyeluruh Pak. Nah, yang ketiga, kami meminta mengakomodir kawan-kawan kami yang terutama yang database dan juga non database Pak. Kawan-kawan non database ini adalah mereka yang masa kerjanya sama dengan kami Pak. Ada yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun, hanya mereka itu terhalang oleh peraturan pramubakti, driver, pamdal, cleaning service. Mereka yang seyogianya dihak ketigakan, tapi mereka pada saat itu bekerja dan digaji oleh APBD Pak. Hanya 100 saja mereka, sehingga mereka tidak terdata di atas BKN. Dan saat ini mereka sedang daftar di gelombang kedua. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga ini bisa terakomodir, bisa diangkat menjadi P3K karena mereka sama perjuangannya dengan kami Pak, bertahun-tahun, belasan tahun. Dan di sini ada bapak kami Pak yang sudah tua-tua. Kalau kawan-kawan P3K diangkat sampai kemarin 2026, ini mereka usia pendaftarannya lebih 56 tahun, batas usia maksimal 58 tahun, kasihan. Mereka ingin dihargai, diangkat menjadi ASN dengan dikurangi pengangkatan saja sudah banyak kekurangan. Dan yang terakhir Pak, mohon maaf, ini adalah aspirasi dari teman-teman Pak, karena kami mewakili teman-teman seluruh Indonesia, baik database maupun non database. Yang terakhir adalah yang sangat miris bagi kami. Banyak kawan-kawan yang diberhentikan Pak di daerah, yang banyak yang dirumahkan. Karena apa? Kebijakan pemerintah pusat menyerahkan kepada daerah, sedangkan daerah sudah terbatas anggaran, apalagi sudah ada efisiensi anggaran. Jadi anggaran-anggaran yang lain sudah tidak bisa ditarik ke dalam belanja pegawai. Sehingga harapan kami, kawan-kawan yang sudah dirumahkan, kawan-kawan yang TMS, terutama yang database BKN Pak, kawan-kawan juga masih banyak yang TMS, sehingga mereka tidak bisa ikut tes baik di gelombang 1 maupun gelombang kedua. Ini adalah realita permasalahan yang terjadi di lapangan. Sehingga kami mohon kepada Bapak agar ada ketegasan dari pusat kepada pemerintah daerah selaku PPK dan pemangku kebijakan, bagaimana cara kami bisa menyelamatkan kawan-kawan honorer yang ada di Indonesia, terutama yang ada di daerah. Karena mereka sudah tidak bisa apa-apa Pak. Ketika berbicara anggaran, pemerintah daerah tutup mata. Kami sudah mentok di angka 30%, sudah tidak bisa. Untuk itu, hari ini kami bersama kawan-kawan barangkali sepakat kawan-kawan, harus ada hasil yang kami bawa ke daerah, harus ada hasil yang kami sampaikan kepada kawan-kawan di daerah yang berharap menaruh harapan besar kepada kami bahwa kawan-kawan yang sudah lulus bisa diangkat secepatnya, dan kawan-kawan yang belum itu bisa terakomodir seluruhnya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa mewakili keseluruhan kawan-kawan yang saya sampaikan. Karena di sini ada R2, R3 yang belum lulus, yang sudah lulus, yang diberhentikan, yang non database juga sama. Driver, pamdal dan lain semuanya sudah terakomodir. Mudah-mudahan bisa menggugah hati Bapak Ibu, Bapak-bapak yang ada di sini, dan juga pemerintah terutama untuk mengakomodir kawan-kawan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu dong. Ini yang lain belum kenal. Kalau saya udah kenal. Pernah lagi? Iya. Oke, siap Pak. Izin perkenalkan Pak, saya Taufik Hidayat dari Banten, dan ini Bang Fulkan sering-sering kan Pak ya? Karena kita ini Bang Fadlun selalu berdatang.
Jordan Pak. Ya, kenalkan saya cuma Lara dari Banten Pak. Bentar ya, senang topik ya. Ya, izin Bapak, izin teman-teman semua, mohon izin kami dari